pengertian daripada restoratif justice ya. Jadi permasalahan atau restoratif justice itu ya bukan untuk pembalasan, tetapi mengembalikan keadilan pada kondisi semula ya. Jadi terjadi perdamaian, win-win solution di situ ya, dengan ketentuan atau syarat-syarat. Nah, itu ya. Jadi tidak semua pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa ini dapat menerima atau dapat mengajukan restoratif justice ya. Kalau kasus pembunuhan, kasus-kasus berat tentu tidak akan mendapat restoratif justice. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semua? Sehat selalu ya, amin. Nah, pada kesempatan ini saya mau bahas mengenai restoratif justice. Ya, apa sih restoratif justice itu? Ini lagi ramai dibahas nih, diperbincangkan. Nah, pasalnya ada sepasang artis ya yang telah berkonflik dengan hukum, bermasalah dengan hukum, dan mereka bersepakat untuk menyudahi permasalahan hukum ini dengan cara restoratif justice. Nah, oke, baik teman-teman. Nah, jadi restoratif justice itu merupakan ya penyelesaian masalah perbuatan tindak pidana dengan melibatkan, mempertemukan ya, memfasilitasi antara korban dengan pelaku ya, melibatkan pihak keluarga, dari keluarga korban, dari keluarga pelaku, ataupun juga pihak-pihak lain yang diduga terkait dengan masalah tersebut. Nah, untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil dengan menekankan pemulihan pada keadaan semula. Keadaan semula ya. Jadi dia menekankan pemulihan pada keadaan semula. Contoh misalkan, seseorang tertabrak, korban kecelakaan lalu lintas sehingga korbannya harus dirawat di rumah sakit. Nah, oleh karena ketidakmampuan untuk membayar biaya rumah sakit, maka harus dicari solusinya. Si pelaku apakah dia sanggup memberikan atau menggantikan, membayarkan biaya rumah sakit atau tidak. Apabila dia sanggup, maka di situ dapat dilakukan restoratif justice. Nah, bukan untuk melakukan pembalasan atau memenjarakan pelaku ya, bukan untuk pembalasan terhadap pelaku ya, tetapi harus mencari win-win solution. Nah, itu contoh sederhananya ya. Tetapi ada syarat dan ketentuan teman-teman untuk melakukan restoratif justice ya. Nah, jadi konsep daripada restoratif justice ini adalah pemulihan keadilan dengan tidak menitik beratkan pada penghukuman. Nah, seperti contoh yang saya sampaikan tadi ya, tidak menitik beratkan pada penghukuman kepada seseorang yang diduga telah melakukan perbuatan tindak pidana. Nah, maksudnya adalah pelaku yang diduga melakukan tindak pidana ini tidak ditahan atau tidak dipenjara. Nah, meskipun sudah ditetapkan menjadi tersangka, namun dia harus menunjukkan itikat baiknya, mencari solusi apa yang dapat diperbuat sehingga korban dapat pulih kembali. Nah, itu ya kira-kira pandangan sederhananya gitu mengenai restoratif justice. Nah, mengenai mekanisme ya, mekanismenya dengan cara melakukan perdamaian, dipertemukan antara pihak korban dengan pihak pelaku ya, yang dihadiri oleh mungkin dari keluarga pelaku atau korban, penasehat hukum masing-masing ketika mereka menggunakan penasehat hukum atau pengacara ya. Mereka didamaikan setelah mencari titik temu atau ada solusi. Nah, perlu diketahui ya, tidak semua pelaku tindak pidana, entah itu sudah tersangka, terdakwa, ini bisa menerima atau mendapatkan restoratif justice ya. Jadi ada syarat dan ketentuannya. Nah,
Lalu apa sih syarat-syaratnya itu? Nah, oke teman-teman ya, syaratnya ada beberapa ya. Saya bacakan. Nah, syarat pertama ya, tindak pidana yang baru pertama kali dilakukan oleh pelaku. Nah, jadi orang yang diduga sebagai pelaku tindak pidana baru kali itu melakukan suatu perbuatan tindak pidana. Dia bukan residivis atau mantan napi atau sebelumnya pernah melakukan perbuatan tindak pidana, bukan ya, tetapi dia perdana atau baru kali itu berurusan dengan hukum dan masalahnya sudah sampai pada ranah hukum penetapan tersangka atau terdakwa. Nah, kasusnya sudah naik pada tahap penyidikan. Nah, lalu kemudian syarat kedua adalah kerugian di bawah 2,5 juta ya. 2.500.000 maksudnya. Lalu syarat ketiga, adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku. Mereka bersepakat, mereka telah berdamai ya, dengan dibuktikan ada atau dituangkan dalam bentuk surat kesepakatan perdamaian yang dibubuhi materi yang cukup dan ditandatangani beserta ada saksi-saksinya. Nah, lalu kemudian ya, tindak pidana yang hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, jadi perbuatan yang dapat di restoratif justice yaitu ya perbuatan tindak pidana yang ancaman hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, itu ya. Nah, contoh misalkan dalam kasus Lesti Kejora dengan Rizky Bilar ya, pada kasus dugaan KDRT yang sedang ditangani oleh pihak Kepolisian Metro Jakarta Selatan. Nah, diduga Rizky Bilar telah melanggar Undang-Undang KDRT pada pasal 44 ayat 1 ya, setiap orang melakukan perbuatan kekerasan fisik di dalam lingkup rumah tangga maka dipidana dengan penjara paling lama 5 tahun dan denda paling banyak 15 juta rupiah. Nah, itu ya teman-teman ya. Jadi dendanya apa? Dipidana dia karena sudah melakukan kekerasan dalam bentuk fisik, KDRT dalam bentuk fisik. Ancaman pidananya itu paling lama 5 tahun ya itu. Nah, namun apabila dalam hal ini Rizky Bilar telah memenuhi syarat untuk melakukan atau menerima restoratif justice, maka dirinya bisa tidak diproses hukum lagi ke depannya ya. Nah, itu pun kalau hari ini dia sudah bisa keluar dari tahanan itu karena proses penangguhan penahanan ya. Tahanannya ditangguhkan. Proses restoratif justice ini sedang lagi dipersiapkan menurut informasi dari kuasa hukumnya. Nah, itu ya teman-teman. Nah, perlu diketahui ya bahwa kasus Lesti dengan Bilar ini merupakan kasus KDRT. Nah, kalau untuk melakukan restoratif justice ini sudah tepat untuk dilakukan pada kasus ini ya, kasus KDRT ya. Nah, Rizky Bilar sebagai pelaku tindak pidana KDRT, apabila dia sudah memenuhi syarat untuk menerima atau mendapatkan restoratif justice, maka dia kasus ini akan segera diselesaikan dan ditutup. Nah, itu ya teman-teman. Nah, contohnya syarat syarat untuk menerima atau mendapatkan restoratif justice ini ya, kita lihat ya, misalkan tentang Bilar ya, apakah dia pernah dipidana sebelumnya atau tidak, atau menjadi seorang residivis ya, kita belum tahu ya. Nah, tentu pihak kepolisian akan mencari, mendeteksi track recordnya apakah pernah bermasalah dengan hukum atau tidak. Nah, lalu kemudian ya kerugiannya di bawah 2,5. Lalu adanya kesepakatan antara korban dengan pelaku. Nah, kita lihat kan kemarin lagi ramai nih ya, dia sudah melakukan perdamaian, bahkan istrinya sendiri atau Lesti Kejora yang memohon untuk mencabut laporan tersebut ya, dan pengen kasusnya dihentikan, tetapi syarat dan ketentuan tetap berlaku ya, tidak asal cabut gitu aja. Nah, lalu kemudian tindak pidana
yang hukumannya di bawah 5 tahun. Nah, seperti kita ketahui bahwa Rizky Bilar diduga melanggar Undang-Undang KDRT pasal 4 ayat 1 kekerasan fisik. Ya, kekerasan dalam bentuk fisik. Nah, ancaman pidananya paling lama 5 tahun. Nah, sementara dalam syarat untuk mendapatkan atau pengajuan yang ancaman pidananya 5 tahun ke bawah. Nah, artinya syaratnya terpenuhi, ya. Syaratnya terpenuhi untuk mendapatkan atau mengajukan restoratif justice. Nah, itu ya teman-teman. Nah, terkait dia hari ini sudah dikeluarkan dari ruang tahanan dan kembali berkumpul bersama keluarganya, itu karena ditangguhkan penahanannya, bukan karena hasil restoratif justice. Restoratif justice masih sedang berproses di kepolisian Metro Jakarta Selatan. Nah, itu ya teman-teman ya, pengertian daripada restoratif justice ya. Jadi permasalahan atau restoratif justice itu ya bukan untuk pembalasan, tetapi mengembalikan keadilan pada kondisi semula ya. Jadi terjadi perdamaian, win-win solution di situ ya, dengan ketentuan atau syarat-syarat. Nah, itu ya. Jadi tidak semua pelaku tindak pidana, tersangka, terdakwa ini dapat menerima atau dapat mengajukan restoratif justice ya. Kalau kasus pembunuhan, kasus-kasus berat tentu tidak akan mendapat restoratif justice. Nah, itu ya teman-teman ya. Demikian. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.